Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Shalom Bapak Ibu pendengar setia Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Saya Vikaris Daniel akan membawa kita dalam Renungan Harian sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan yang Pengelis. Hari ini firman Tuhan terdapat dalam kitab Zakaria pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketujuh, dengan judul penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan dua pohon zaitun. Dan saya memberi tema bagi renungan kita pada saat ini, mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah firman dalam Yeremia pasal yang ketujuh, secara khusus ayat yang ketujuh bagian A, yang berkata bagi kita demikian: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nas ini adalah salah satu dari nas Alkitab yang sangat menginspirasi sekaligus menjadi kekuatan untuk setiap kita yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Sama seperti Yeremia, kita juga diutus oleh Tuhan untuk hidup takut akan Dia. Menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Seorang pemimpin harus mampu mengakomodasi baik harapan maupun kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada teks Zakaria pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ketujuh, di sini kita belajar bahwa tugas Zerubabel sebagai seorang gubernur pada saat itu sangat luar biasa. Dia yang dipilih Tuhan untuk melaksanakan pembangunan kembali bait suci yang kedua di Yerusalem. Tantangan begitu banyak sehingga sulit untuknya melaksanakan tugas tersebut. Namun apa kata Nabi Zakaria? Dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6 ini, ia berkata, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dalam perjuangannya, akhirnya Zerubabel berhasil membangun kembali bait Allah yang kedua. Dan itu semata karena pertolongan Tuhan yang telah memampukannya, menyingkirkan setiap halangan dan rintangan, sehingga proses pembangunan itu sungguh-sungguh telah berhasil. Bapak Ibu Saudara, belajar dari pengalaman Zerubabel ini, tentu sebagai umat Tuhan yang telah menerima keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, kita tentu juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melakukan segala perkara dan harus selalu mengandalkan Tuhan. Apalagi ketika kita diizinkan Tuhan menjadi seorang pemimpin, entah itu pemimpin di dalam rumah tangga kita, pemimpin dalam lembaga pemerintahan maupun juga gereja. Mempunyai kepandaian dan skill yang luar biasa tentu tidaklah cukup. Akan ada waktu kita lemah dan tidak mampu. Jikalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita secara pribadi, maka kita akan menjadi lemah dan jatuh. Karena itu tepat sekali apa yang dikatakan oleh Zakaria, bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Jadi dalam setiap perjuangan, usaha dan kerja keras kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan terdapat dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Percayalah apabila Tuhan telah bertindak dan memberkati atau memberikan pertolongannya kepada umatnya, maka segalanya akan berhasil. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu melalui firman yang boleh diperdengarkan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersatu hati dalam doa. Kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Hanjak Maju. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Biar itu boleh berakar dengan kuat dan mengalami pertumbuhan yang baik, serta boleh menghasilkan juga buah berkat baik dalam hidup kami, terlebih juga bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Dalam kesempatan saat ini kami mau berdoa mendukung jemaat Tuhan yang ada di GKE Hanjak Maju. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di sana, majelis, jemaat dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka.
dan juga warga jemaat dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan, masalah, bahkan juga tugas, tanggung jawab, dan tantangan pelayanan yang boleh mereka hadapi saat ini. Biarlah kasih Kristuslah yang boleh menguatkan mereka untuk dapat sehati sepikir membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah jemaat. Dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, kiranya boleh mendatangkan kemajuan, menjadi berkat bagi seluruh jemaat, terlebih menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan doa permohonan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.